Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan tema yang berjudul Manajemen Strategi dan Pengusaha. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmania dari kelompok 6 NIM 2003040025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilman Bakjar Ali. NIM saya 200304009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rafi Lami. NIM saya 2003040022. Saya dari kelompok 6. Saya dari Prodi Kewirausahaan. Manajemen strategi. Dalam melakukan kegiatan manajemen strategi, yakni ada kegiatan yang bernama administrasi bisnis. Fungsi utamanya adalah melakukan sebuah perencanaan. Perencanaan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan fungsional. Untuk perencanaan strategis merupakan bahan puncak manajemen strategis, lebih fokus dan bagaimana manajemen puncak menentukan visi dan misi, valhalla dan perencanaan fungsional atau operasional, yakni merupakan bagian dari strategi operasional yang lebih mengarah pada bidang operasional. Tentunya dalam bidang perusahaan, dalam rangka untuk memperjelas makna strategi utama dengan sifatnya spesifik dalam waktu yang berjangka pendek. Fungsi perencanaan dari rencana. Yang pertama yakni menerjemah kebijakan umum, yang kedua perkiraan yang bersifat ramalan, dan yang ketiga berfungsi ekonomi, yang keempat memastikan suatu kegiatan, yang kelima alat koordinasi, yang keenam alat sarana untuk pengawasan. Untuk pengertian sendiri, pengertian strategi menurut beberapa ahli, yaitu ada dua, yakni oleh ahli yang pertama Stephanie K. Marus, dan yang kedua Hamel dan Prahalat. Nah, untuk yang Stephanie, pengertiannya yakni sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka yang panjang untuk sebuah organisasi. Yang untuk Hamel, yakni merupakan tindakan yang bersifat eksperimental, yakni atau yang biasa disebut senantiasa meningkat dan terus menerus, serta dilakukan berbagai di sudut pandang. Untuk pengertian strategi sendiri, strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian beberapa ahli, ini ada pengertian manajemen strategi sendiri. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu pembuatan, penerapan, dan evaluasi keputusan-keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi yang mencapai tujuan di masa yang akan datang. Jadi, strategi hampir selalu dimulai dengan apa yang dapat terjadi, bukan dimulai dari apa yang terjadi. Nah, untuk komponen strategi ada 3, yakni kompetensi yang berbeda, ruang lingkup, dan distribusi sumber daya. Untuk jenis-jenisnya ada 3, yakni strategi pada tingkat perusahaan, dan yang kedua strategi pada tingkat, dan yang ketiga strategi pada tingkat fungsional. Untuk 3 tingkatan tersebut ada 3, yakni tingkatan korporasi, tingkatan bisnis, dan tingkatan fungsional. Untuk pengertian dari tingkat korporasi adalah keputusan yang dibuat berdasarkan pada orientasi nilai, value, dan lebih konseptual dan tersentralisasi. Yang kedua, pengertian tingkat bisnis merupakan tingkatan yang banyak dilakukan pada level middle yang jangka waktunya relatif pendek. Untuk yang tingkat fungsional adalah melibatkan masalah-masalah operasional yang dan biaya yang dibutuhkan rendah dengan keputusan yang dibuat tergantung kepada ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya perusahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi dan taktik sering rancu bagi sementara orang. Padahal keduanya ada perbedaan menurut Peter Docter. Strategi 1.
apa yang harus kita kerjakan. 2. Mengerjakan sesuatu yang benar. 3. Menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Yang taktik: 1. Bagaimana mengerjakannya. 2. Mengerjakan sesuatu dengan benar. 3. Menggunakan tentara untuk memenangkan pertempuran. Visi dan misi manajemen strategi. Visi yang dimiliki oleh perusahaan merupakan suatu cita-cita tentang keadaan di masa datang yang diinginkan untuk terwujud oleh seluruh personel perusahaan, mulai dari jenjang yang paling atas sampai yang paling bawah. Misi adalah penjabaran secara tertulis mengenai visi agar visi menjadi mudah dimengerti atau jelas bagi seluruh staf perusahaan. Filsafat: nilai-nilai yang terkandung di dalam filsafat harus tertanam atau tercermin di dalam tingkah laku seluruh anggota organisasi. Proses manajemen strategi ada 2, perencanaan strategi dan implementasi strategi. Yang perencanaan strategi itu yang pertama penentuan tujuan, yang kedua penyusunan strategi, yang kedua implementasi strategi itu ada administrasi dan pengendalian strategi. Analisis lingkungan eksternal dan internal. Yang pertama, realisasi misi perusahaan akan menjadi sulit dilakukan jika perusahaan tidak berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Yang kedua, tindakan untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan eksternal menjadi sangat penting karena hakikatnya kondisi lingkungan berada di luar kendali organisasi. Yang ketiga, pemahaman terhadap lingkungan eksternal perusahaan secara luas dan mendalam pun perlu dilakukan. Yang keempat, strategi yang dibuat perlu bersifat konsisten dan realistis sesuai dengan situasi dan kondisinya. Yang kelima, mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perusahaan perlu mencermati peluang yang ada dan memanfaatkannya agar apabila peluang disia-siakan dapat saja peluang berbalik menjadi ancaman bagi perusahaan. Yang keenam, jadi sebelum tim manajemen menerapkan strategi yang tepat bagi terlaksananya perusahaan di masa datang, mereka harus terlebih dahulu menganalisis proses perusahaan saat ini, baik dilihat dari posisi persaingan dengan usaha sejenis maupun dari faktor kondisi perusahaan sendiri. Pilihan strategi berdasarkan analisis SWOT. Yang atas kekuatan, yang bawah kelemahan, kiri kanan peluang dan tantangan. Itu ada turn around strategi, aggressive strategi, defense strategi, turn on strategi. Tahapan menentukan strategi. Tahap pertama the input stage, external factor evolution EV metric, internal factor evolution EV metric, competitive profile CP matrix. Tahap 2 the matching stage, metric tau, metric BCG, metric internal eksternal, metric space, metric gain strategi. Tahap 3 the decision stage. Pilihan strategi berdasarkan analisa SWOT. Analisis SWOT umumnya merupakan teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan weakness, peluang opportunity, dan ancaman atau threat dalam sebuah perusahaan dalam suatu proyek atau bisnis. Analisis SWOT bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Karena itu, untuk memulai analisis SWOT,
kita harus memahami masing-masing komponen dari SWOT, membuat kerangka kerja, kemudian merencanakan dan melakukan langkah-langkah strategis yang ditempuh. Klasifikasi strategi. Strategi generik. Strategi pertumbuhan atau growth strategi. Strategi utama. A. Strategi pertumbuhan konsentrasi, ada horizontal dan vertikal. B. Strategi pertumbuhan diversifikasi, A. Terpusat, lalu konglomerasi. Strategi generik. Strategi stabilitas atau stability strategi. A. Strategi istirahat atau pause strategi. Strategi tanpa perubahan atau no change strategi. C. Strategi laba atau profit strategi. Strategi penciutan atau retrenchment strategi. A. Strategi perubahan haluan atau turnaround strategi. B. Strategi memikat perusahaan lain atau captive company strategi. C. Strategi jual atau ditutup atau sell out divestment strategi. D. Strategi pelepasan atau bankruptcy strategi. Strategi likuidasi atau liquidation strategi. Strategi generik. Strategi generik menurut Porter adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam strategi sejenis. Kedua, ada strategi generik, merupakan menurut Whelan dan Hanger berdasarkan pada konsep General Electric. Pada prinsipnya dibagi atas 3 macam, yaitu 1. Strategi stabilitas atau stability. Strategi ini menekankan pada tidak bertambahnya produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lain karena perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan. Strategi ini risikonya relatif rendah dan biasanya dilakukan untuk produk yang tengah berada pada posisi kedewasaan atau mature. 2. Strategi ekspansi atau expansion. Strategi ini menekankan pada penambahan atau perluasan produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lainnya sehingga aktivitas perusahaan meningkat. Selain keuntungan yang ingin diraih lebih besar, strategi ini juga mengandung risiko kegagalan yang tidak kecil. Yang ketiga, strategi penciutan atau retrenchment. Strategi ini dimaksud untuk melakukan pengurangan atas produk yang dihasilkan atau pengurangan atas pasar maupun fungsi dalam perusahaan, khususnya yang mencapai cash flow negatif. Strategi ini biasanya diterapkan pada bisnis yang berada pada tahap menurun atau decline. Penciutan ini dapat terjadi karena sumber daya yang perlu diciutkan itu lebih baik dikerahkan, misalnya untuk usaha lain yang sedang berkembang. Strategi utama atau grand strategis merupakan strategi yang lebih operasional, yang merupakan tindak lanjut dari strategi generik. Macam-macam strategi utama. Kelompok strategi pertumbuhan atau growth. Strategi pertumbuhan konsentrasi merupakan strategi di mana perusahaan berkonsentrasi dan bertumbuh kembang pada semua atau hampir semua sumber daya sejenis. Strategi ini memiliki 2 cara, yaitu horizontal dari sisi internal. Vertikal, strategi ini dapat dilakukan dengan cara mengambil alih fungsi yang sebelumnya disediakan oleh pemasok. Lalu strategi pertumbuhan diversifikasi. Strategi ini menuntut perusahaan untuk tumbuh dengan cara menambahkan produk atau divisi yang berbeda dengan produk atau divisi yang telah ada. Terpusat, melakukan penambahan produk atau divisi yang sudah ada pada perusahaan sebelumnya. Konglomerasi, melakukan penambahan produk atau divisi yang tidak ada hubungannya dengan lini produk atau jasa yang telah dimiliki sebelumnya. Kelompok strategi stabilitas, strategi istirahat, strategi waspada, strategi tanpa perubahan, dan strategi laba. Bisa dilihat sendiri ya. Lalu kelompok strategi penciutan, strategi turnaround, strategi captive company, strategi sell out atau divestment, strategi bankruptcy, dan strategi liquidation. Strategi fungsional. 1. Strategi bidang pemasaran. 2. Strategi bidang keuangan. 3. Strategi bidang SDM. 4. Strategi bidang produksi atau operasi. 5. Strategi bidang sistem informasi.
Kriteria penyeleksian strategi. 1. Harus tanggap terhadap lingkungan eksternal. 2. Mencangkupi keunggulan kompetitif yang terus-menerus. 3. Harus konsisten dengan strategi lain dalam perusahaan. 4. Menyediakan fleksibilitas yang memadai bagi bisnis dan perusahaan. 5. Menyesuaikan diri dengan misi perusahaan dan tujuan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.